Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ini, menurut saya ini pernyataan seorang menteri yang sangat bodoh. Ini bodoh, konyol, tolol, menurut saya lengkap di sini. Seringkali, nah, terutama kalau kita bercerita Bahlil ini, saya kalau bercerita Bahlil ini nggak akan pernah ada hentinya, karena saya mengetahui sepak terjang aktivis satu ini. Dari kalau saya melihat bahwa cocok orang mengatakan, istilah mengatakan kacang lupa kulitnya. Bahlil ini boleh dikatakan kacang lupa kulitnya. Kalau kita bicara yang lebih seriusnya lagi, bahwa Bahlil ini melupakan asal usulnya yang selalu dia jadikan dulu sebagai hal yang bisa mempopulerkan dia, bahwa dia adalah anak seorang supir angkot dan ibunya adalah seorang pembantu rumah tangga. Nah, ini menurut saya ini hanya cerita-cerita yang ingin menyentuh orang-orang yang selama ini menganggap bahwa kepedihan itu bisa sebagai pemicu untuk menjadi lebih baik. Tapi kita harus mengetahui bahwa dalam teori hukum kekuasaan, bahwa kekuasaan itu kadang-kadang bisa diraih oleh seseorang karena dendam masa lalu. Karena rasa dendam yang berlebihan terhadap masa lalu dia yang sangat suram, masa lalunya yang sangat sulit, sehingga orang-orang ini berjuang untuk bisa mencapai suatu titik tertentu sehingga dia bisa berkuasa dan dia bisa membalaskan dendamnya. Nah, Bahlil ini tipikal orang yang susah di zaman dahulu sesuai dengan ceritanya, dan sekarang itu dendam masa lalu itu dia wujudkan. Ini tipikal pemimpin yang tidak patut untuk ditiru. Oh, katanya Bang Panda itu dendam kemiskinan. Dendam terhadap kemiskinan, dendam terhadap susahnya masa lalu yang dia jalani pada saat dia hidup di Papua sana, sehingga mengajarkan dia bahwa ketidakadaan ekonomi itu sangat sulit. Dan apa yang disampaikan oleh Bahlil ini, apalagi dengan dia mengusung anak muda sebagai cawapres paslon 02, ini memperlihatkan bahwa tidak ada contoh atau role model yang bagus dari orang-orang yang mendukung paslon 02 ini. Karena kalau saya lihat semua slip tongue atau penyampaian diksi yang tidak tepat pada saat berorasi, pada saat berpidato, seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berada di koalisi Indonesia Maju ini. Saya nggak tahu, mungkin karena teori power tentu corrupt, absolute power absolutely corrupt ini memang berlaku saat ini, dan teori ini terbukti. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi juga pada saat itu, bahwa kekuasaan yang berlebihan itu bisa membuat orang tuh bisa korup, melanggar banyak-banyak aturan. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, saya nggak tahu ya, kadang-kadang karma itu instan, Bu Hardi. Jadi orang bisa menyampaikan segala sesuatu itu lebih baik menurut pernyataannya dia, tapi pada saat dia berusaha buat mengimplementasikannya, dia lupa bahwa apa yang dia sampaikan zaman dahulu itu ada rekornya. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ini, menurut saya ini pernyataan seorang menteri yang sangat bodoh. Ini bodoh, konyol, tolol, menurut saya lengkap di sini. Apa yang diperlihatkan dengan dia tidak memiliki apa-apa di masa lalunya pada saat dia sebagai aktivis, kemudian sekarang dia menerima kemewahan sebagai menteri, dikawal, bisa beli mobil mewah, makan di bintang 5, sehingga dia mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, oligarki itu jangan diinikan. Karena pada saat nanti kalian-kalian ini berada di posisi seperti saya, mungkin
kalian akan lebih jahat dibandingkan saya. Ini memperlihatkan pengakuan, ini kesaksian loh. Ini kalau istilahnya bagi kawan-kawan ini yang ikut misa kudus segala macam atau ini kesaksian, artinya penjahat memang dia ya. Kesaksian diri sendiri bahwa Bahlil ini saat ini mengakui posisi dia itu sebagai penjahat. Dan dia membandingkan dengan para penerusnya, para anak-anak muda yang sebagai audiensnya pada saat itu, bahwa jika para penerus ini atau anak muda generasi bangsa ini, pemegang tongkat estafet ini, jika berada di posisi dia sekarang, mungkin akan lebih jahat dibandingkan dia. Dan ini kejahatan ini kan Allah ini tidak sia-sia. Tuhan ini tidak sia-sia mengantarkan orang berbuat sesuatu akhirnya mengakui sendiri. Ini yang terjadi dalam Bahlil. Itulah apa yang dia di alam bawah sadar dia. Alam bawah sadarnya dia, sehingga kesalahan ini udah terlalu banyak, ya kan? Akhirnya terlontarlah bahwa memang dia itu penjahat. Ini pengakuannya, kita bukan menuduh, bukan hate speech, enggak. Dia mengakui bahwa jika seseorang berada di posisinya dia, jika kalian berada di posisi saya saat ini, mungkin kalian akan lebih penjahat dibandingkan saya. Ini pengakuan seorang penjahat sebenarnya yang Muhardi. Dan ini negara kita ini menempatkan seorang penjahat sebagai menteri, dan ini adalah menteri investasi. Menteri yang memiliki kewenangan mengatur jumlah investor, mengatur nilai investasi, mengatur perizinan apakah orang bisa berinvestasi dengan jumlah tertentu, dengan bidang tertentu di Indonesia. Kejahatan nyata-nyata diakui. Kalau kita melihat kejahatan yang diperbuat oleh Bahlil ini kan jelas. Eko City Rempang, ya kan, pengakuan dia sudah ratusan kepala keluarga yang pindah, ternyata baru 50-an kepala keluarga yang pindah. Kemudian dia bilang rakyat di Pulau Rempang itu dengan sukarela akan bersedia pindah jika ini. Ini kan kejahatan yang dia lakukan seorang pemimpin, seseorang yang diberikan kekuasaan karena dia pada saat ini diangkat oleh Jokowi sebagai Menteri Investasi, kepala BKPM ya. Tapi yang dia lakukan ini adalah bagaimana dia menganiaya rakyat di Rempang, memaksa mereka pindah, mengintimidasi mereka, mengintervensi supaya investasi yang akan dilakukan di Pulau Rempang itu segera terwujud. Ini kejahatan yang jelas terlihat di depan mata. Kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh Bahlil ini sudah betul banyak dugaan-dugaan yang dilaporkan sampai ke KPK, tapi tidak diusut sampai saat ini kan, bahwa begitu banyak proyek-proyek yang dilakukan oleh saudara Bahlil ini diduga tidak selesai. Begitu banyak proyek-proyek yang dikerjakan oleh saudara Bahlil ini pada saat masih sebagai pengusaha atau ketua umum HIPMI, ya kan, dengan memanfaatkan posisinya itu, banyak proyek yang tidak diselesaikan. Jika boleh ini semua mulut atau semua tangan ini menuliskan apa aja dosa saudara Bahlil ini sebagai penjahat yang diakuinya itu kan, mungkin akan penuh satu ruangan ini dokumen yang mengatakan kejahatan-kejahatannya dia. Ini dugaan-dugaan kita ini berdasar sangat berdasar sekali. Kenapa? Coba lihat rekam jejaknya Bahlil. Coba klik. Kan gampang saja, open source kita klik kan. Apa dosanya si Bahlil ini? Nah, mungkin dalam hati nurani yang paling kecil, Bahlil ini ingin mengakui itu, makanya terlontarlah bahasa itu. Ya. Sebagai seorang aktivis, dari mantan aktivis ya, saya nggak tahu apakah dia aktivis atau mantan aktivis sekarang, tapi ngaku dia aktivis dari organisasi kepemudaan Islam. Dia sampaikan seperti itu. Ini mencoreng sekali bahwa tidak ada pendidikan yang dia terima dengan baik dan dia tularkan kepada junior-juniornya. Ini sangat menciderai. Saya yakin ini organisasi di mana Bahlil ini bernaung pada saat mahasiswa dan mengaku sebagai aktivis, berorasi di kantor gubernur di Papua sana itu, kemudian diperhatikanlah dia karena dia ini mungkin para juniornya, bahkan organisasinya sendiri mungkin akan kecewa. Ini pernyataan seorang aktivis dari organisasi kepemudaan Islam ya, yang benar-benar menyesatkan. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN
pasti kita sikat.